Really hurt my leg. Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul I'm Rod. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang pembalasan seorang mantan agen rahasia karena istrinya tewas dibunuh oleh 3 orang preman. Yang ternyata ada konspirasi lain di balik pembunuhan itu. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan Markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan berita di TV tentang maraknya tingkat kriminalitas di kota Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Diketahui di sana sering terjadi pembunuhan, jual beli narkoboy, dan juga penjualan senjata ilegal. Word that a protest we were covering has now turned violent. This summer has seen a 24% increase in shootings. Images may be difficult for some. Di sisi lain, gubernur kota itu yang bernama John Mercer terlihat John yang sedang melakukan sebuah pidato di depan rakyatnya. John mengatakan bahwa saat dia menjabat, dia berhasil menurunkan angka kriminalitas di wilayahnya. John juga menyinggung tentang proyek penanaman pipa minyak yang akan segera dimulai, yang dimana proyek tersebut membuat keresahan bagi masyarakat karena kemungkinan besar akan mencemari sumber air bersih di kota itu. Namun di sini John mengatakan bahwa dirinya telah meminta seorang ahli untuk menganalisa kemungkinan tingkat bahaya pencemaran tersebut. Dan jika proyek tersebut mempunyai tingkat pencemaran yang tinggi, maka proyek itu akan dibatalkan. We'll keep going into the future. Seorang ahli yang ditunjuk untuk proyek itu bernama Vivian Hill. Kemudian scene pun berpindah di mana Vivian terlihat sedang menjemput suaminya. Suaminya bernama Stanley Hill. Diketahui Stanley baru saja pulang dari tugasnya di luar kota. Setelah sampai di tempat di mana Vivian memarkirkan mobilnya, mereka pun melihat ban belakang mobilnya yang telah bocor. Kemudian Stanley pun berusaha untuk menggantinya. Namun tiba-tiba saja datang seorang pria dengan muka bertato meminta uang kepada Stanley. Stanley yang mempunyai firasat buruk pun langsung menyuruh Vivian masuk ke dalam mobilnya dan menolak untuk memberikan uang kepada pria tersebut. Get in the car. Not today. For real? For real. Pria itu pun ternyata tidak sendirian. Stanley pun tiba-tiba saja dipukul dari belakang oleh teman si pria tersebut hingga pingsan. Kemudian pria itu pun membunuh Vivian dan merampas tasnya. Stanley yang setengah sadar pun berusaha meraih Vivian yang telah tewas. Kemudian diperlihatkan di sebuah kantor polisi di mana terlihat Stanley yang sedang dimintai keterangan oleh 2 orang detektif yang bernama Gilmore dan juga Walker. Stanley yang saat itu dalam keadaan setengah sadar pun hanya mengingat pria yang mukanya bertato dan tidak melihat dengan jelas rekan si pria tersebut. How many? Well, I just heard them, but we're like... Singkat cerita, pemakaman Vivian pun diadakan. Terlihat Stanley yang masih tidak bisa ikhlas atas kepergian istrinya. Ia pun menolak untuk bertemu dengan para pelayat. Saat Stanley akan meninggalkan gereja, ia pun dihentikan oleh sang pastor. Sang pastor itu pun memberikan sebuah kitab kepada Stanley. Take this. I don't pray.
Stanley pun menerimanya walau pada awalnya ia menolak karena ia bukanlah seorang yang religius. Sementara itu, John pun diburu oleh puluhan wartawan terkait tewasnya Vivian yang merupakan seorang ahli yang bertugas untuk menganalisa tingkat pencemaran pada proyek penanaman pipa minyak. John pun mengatakan bahwa meskipun tingkat kejahatan sudah berkurang, masyarakat harus tetap waspada. Di sisi lain, terlihat Stanley yang sedang menonton TV pun mendengar pernyataan John tersebut. Stanley pun menjadi sangat emosi dan melemparkan kitab yang telah diberikan oleh sang pastor. Kemudian Stanley pun tak sengaja melihat kitab itu yang terbuka dan di sana tertulis, "But I am full of the word of the Lord and I cannot hold it in." Yang berarti, tetapi saya penuh dengan murka Tuhan dan saya tidak dapat menahannya. Setelah membaca apa yang tertera di dalam kitab tersebut, Stanley pun merasa termotivasi. Singkat cerita, Stanley pun kembali dipanggil ke kantor polisi untuk mengidentifikasi 5 tersangka yang berhasil diamankan oleh polisi. Stanley pun mengingat salah satu tersangka dengan tato di wajahnya. Diketahui pria tersebut bernama Charlie. That's him. That's him. Gilmore pun menyuruh Stanley untuk memastikan sekali lagi agar tidak terjadi kekeliruan. Namun Stanley dengan yakin mengatakan kalau Charlie adalah pelakunya. Sesi itu pun selesai dan tak lama kemudian polisi malah melepaskan Charlie begitu saja. Charlie pun pergi dengan santainya meninggalkan kantor polisi sambil melempar senyum licik ke arah Stanley. Melihat hal itu, Stanley pun murka namun dia berhasil ditahan oleh Gilmore dan juga Walker. Gilmore pun mengatakan bahwa mereka terpaksa melepaskan Charlie karena mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menahannya. Dia pun mengatakan kalau penjahat seperti Charlie tidak akan hidup lama. Stanley pun pulang dalam keadaan dipenuhi amarah. Tak lama setelah kepergian Stanley, Gilmore pun mengatakan kalau Charlie adalah anak buahnya Lemmy Kay. Entah siapa Lemmy Kay ini sampai Gilmore dan Walker pun terlihat ketakutan. Scene pun berpindah di mana Abby Hill menemui Stanley di sebuah restoran. Diketahui Abby ini adalah anak dari Stanley. Abby sama marahnya dengan Stanley yang mengetahui kalau pelaku pembunuhan ibunya tidak diadili. Dan pada saat yang bersamaan dia juga mengkhawatirkan kondisi ayahnya yang masih belum mengikhlaskan kepergian Vivian. Stanley pun pergi mencari tahu di mana lokasi Charlie dan tak lama kemudian ia pun menemukan Charlie yang sedang nongkrong dengan temannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Melihat hal itu, Stanley pun dibuat semakin geram. Ia pun buru-buru kembali ke rumahnya, kemudian menghancurkan dinding lemari pakaiannya. Yang mana ternyata di sana tersembunyi perlengkapan senjata dan paspor milik Stanley. Pada saat yang bersamaan, Stanley pun menelpon teman lamanya yang bernama Dennis. Stanley meminta Dennis untuk mencarikannya beberapa nama. Just a few names. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Stanley yang pergi ke sebuah barbershop. Tak disangka ternyata tempat itu adalah milik Dennis temannya. Di sana keduanya bercerita tentang masa lalu mereka. Di sini terungkap kalau kedua sahabat ini adalah mantan agen rahasia. Namun Stanley memilih pensiun dari profesinya setelah menikah dengan Vivian. Stanley mengatakan kalau dia ingin balas dendam atas kematian istrinya itu. Dennis pun telah berhasil menemukan data nama-nama yang diminta oleh Stanley. Anehnya, meski sering ditangkap, mereka selalu dibebaskan. Stanley pun mulai mendatangi satu persatu pelaku pembunuhan istrinya. Dimulai dari pria yang bernama Nathan. Tak lama kemudian Stanley pun berhasil menemukannya di sebuah bar. Terlihat di sana Nathan yang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Stanley juga melihat Nathan yang memberi pacarnya sebuah dompet, yang ternyata dompet tersebut adalah milik Vivian. Nathan pun mencurigai seseorang yang terlihat sedang mengawasinya. Lalu Nathan pun menggulirkan bola biliar ke arah gelas milik orang tersebut hingga pecah. Betapa terkejutnya Nathan yang mengetahui kalau orang tersebut adalah Stanley. Kemudian Nathan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat Nathan yang pergi meninggalkannya, Stanley pun mengejar Nathan. Dan tak butuh waktu lama bagi Stanley, Stanley pun berhasil menangkap Nathan. Stanley pun memaksa Nathan untuk memberitahunya di mana Charlie. Namun Nathan yang hanya diam saja dan mengatakan kalau terbunuhnya Vivian bukan karena kebetulan. Tak lama kemudian Dennis pun datang dan Stanley pun langsung saja
diam-diam menembak Nathan. Saat mereka membuang jasadnya, ada anak buah bos gangster yang diam-diam merekam aksi mereka. Mereka yang tidak menyadari hal itu pun langsung membakar jasad Nathan di dalam sebuah tong sampah. Setelah kejadian tersebut, Dennis pun mengingatkan Stanley kalau mayat Nathan pasti akan segera ditemukan oleh polisi dan pastinya akan ada investigasi. Dennis pun meminta Stanley agar lebih waspada dan tidak mengulangi kecerobohannya di tempat umum. Di sisi lain, anak buah bos gangster yang diam-diam merekam kejadian tadi menemui bosnya yang bernama Lemmy Kay. Di sana dia menunjukkan sebuah foto saat Nathan dieksekusi. Diketahui Nathan ini merupakan anak buah dari Lemmy Kay. Terlihat jelas di foto tersebut wajah Dennis, namun Stanley tidak dikenali karena fotonya tidak terlalu jelas. Untuk meluapkan rasa sakit hatinya, Lemmy pun memotong jari manis anak buahnya karena dia hanya memotret temannya yang sedang dieksekusi dan tidak menolongnya. Di sini terlihat kalau Lemmy adalah seorang psikopat yang sangat kejam. Kemudian Lemmy pun menugaskan orang-orangnya untuk memburu 2 orang pria yang ada di foto tersebut. Keesokan harinya saat Stanley makan siang bersama Abby pun merasa heran melihat Stanley yang sudah mulai bersemangat. Namun tak lama kemudian Dennis pun menelepon Stanley dan mengajaknya untuk bertemu. Sesampainya di barbershop milik Dennis, Stanley pun diajak ke sebuah ruangan di mana di sana terdapat berbagai jenis senjata. Kemudian mereka berdua pun kembali melatih skill menembak mereka. Dennis pun mengatakan kepada Stanley bahwa setelah balas dendamnya selesai, Stanley harus melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Kemudian Stanley pun bertanya tentang nomor telepon yang terdapat di HP Dennis. Ternyata nomor tersebut adalah milik seorang pembuat tato dan Stanley pun berniat untuk mengunjunginya. Di sisi lain, sang detektif Gilmore dan juga Walker pun didatangi oleh anak buah Lemmy Kay. Mereka meminta kedua detektif itu untuk datang ke markasnya. Kemudian kedua detektif itu pun bertemu dengan Lemmy Kay di markasnya. Terlihat di sana Lemmy Kay yang menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan anak seorang gubernur, John Mercer, yang panik melihat pacarnya tewas karena overdosis. Dan jika video itu tersebar, maka karir sang gubernur pun akan hancur. Begitu juga karir Gilmore dan juga Walker yang merupakan tangan kanan si gubernur. Lemmy Kay pun meminta kedua detektif itu untuk menangkap orang yang telah membunuh anak buahnya agar video itu tidak tersebar. Di tempat lain terlihat Stanley yang sampai di tempat tato dan meminta untuk bertemu dengan Lars yang kebetulan sedang berada di luar. Teman Lars mulai mencurigai kalau Stanley adalah seorang polisi. Tanpa sepengetahuan Stanley, dia pun mengirimkan pesan kepada Lars. Lars pun menyuruh temannya agar menahan Stanley sementara dia dalam perjalanan pulang. Di saat yang bersamaan terlihat Gilmore yang sedang menemui John demi membahas masalah Lemmy Kay. John pun meminta Gilmore untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin atau kenaikan pangkatnya tidak akan pernah terwujud. Di sisi lain, Dennis baru saja pulang ke barbershopnya. Ternyata tempat itu telah dibobol oleh Charlie dan orang-orangnya. Charlie pun langsung saja mengancam Dennis dengan sebuah pistol. Ia memaksa Dennis untuk memberitahu siapa temannya yang ada di foto itu. Namun saat Charlie sedang lengah, Dennis pun berhasil merampas pistolnya dan melumpuhkan semua orang-orang Charlie. Namun sayangnya Charlie berhasil melarikan diri. Scene pun berpindah lagi ke tempat tato, di mana Lars yang sudah kembali dengan sebuah tas di tangannya. Tak lama kemudian Lars mengeluarkan pistolnya dan mengancam Stanley dan pertarungan pun terjadi.
Lars pun tewas dan kemudian Stanley pun mengambil tas milik Lars lalu membawanya ke tempat Dennis. Ternyata di dalam tas tersebut terdapat banyak sekali obat-obatan, uang, dan HP yang rusak milik Lars. Dennis pun berusaha memperbaiki HP yang rusak tersebut untuk melacak nomor HP Charlie. Keesokan harinya Stanley pun pergi ke gereja. Stanley bertemu dengan pastor yang memberinya kitab saat pemakaman istrinya. Stanley mengakui semua dosanya di masa lalu di depan si pastor. Stanley pun merasa kalau kematian Vivian adalah karma atas dosanya di masa lalu. Di sisi lain terlihat Abby yang sedang berada di rumah Stanley dan ia pun berencana untuk memindahkan barang-barang milik ibunya. Di rumah itu juga Abby menemukan foto-foto pelaku pembunuhan yang sedang dicari oleh Stanley. Dan saat akan meninggalkan rumah itu bersama dengan suaminya, tiba-tiba saja Charlie datang dan menembak keduanya hingga akhirnya mobil Abby pun menabrak sebuah pohon. Untungnya Abby tidak terluka parah, namun suaminya tertembak di bahu. Secara kebetulan Stanley pun tiba. Ia panik dan langsung saja memanggil ambulans. Abby marah pada Stanley karena ulahnya kini Abby dan keluarga kecilnya dalam bahaya. Stanley yang merasa bersalah pun menyuruh Abby dan juga keluarganya untuk bersembunyi di sebuah hotel. Sementara itu Gilmore melaporkan kepada John bahwa yang menyerang orang-orang Lemmy Kay adalah Stanley, suami Vivian. Kemudian John pun menyuruh Gilmore untuk menyewa seorang pembunuh bayaran profesional untuk memburu Stanley dan juga Dennis. Di sisi lain, Charlie pun memberitahu tentang kematian Lars kepada Lemmy Kay. Lemmy pun marah besar setelah tahu kalau tas yang berisi barang dan uangnya pun ikut lenyap. Lemmy mengancam Charlie agar ia bisa mendapatkan kembali tas itu atau nyawanya yang akan tamat. Sementara itu di sisi lain Dennis pun telah berhasil memperbaiki HP Lars dan di sana terdapat nomor Charlie. Stanley yang melihat hal itu pun langsung saja menghubungi Charlie. Stanley mengajak Charlie untuk bertemu di suatu tempat jika Charlie ingin tas itu kembali ke tangannya. Charlie pun menyetujui ajakan Stanley untuk bertemu di sebuah bar Korea. Should we pick the place? Tak lama kemudian Stanley pun sampai di bar Korea tersebut. Namun ternyata Charlie tidak sendirian. Di sana juga terdapat orang suruhan Gilmore yang memburu Stanley. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Stanley pun akhirnya berhasil membunuh semuanya. Stanley kemudian memaksa Charlie untuk mengatakan siapa orang yang menyuruhnya untuk membunuh Vivian. Who ordered you to kill my wife? Lemmy Kay! It was Lemmy Kay! Lemmy Kay! Di sana Charlie pun menyebutkan nama Lemmy Kay. Setelah mengetahui hal tersebut, Stanley pun membunuhnya dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum polisi tiba. Tak lama kemudian Stanley pun sampai di rumahnya. Ia pun penasaran kenapa istrinya bisa jadi target Lemmy Kay. Lalu kemudian ia membuka semua berkas yang ada di ruang kerja Vivian. Di mana di sana terlihat sebuah laporan hasil analisa yang dilakukan oleh istrinya. Bahwa proyek pembuatan pipa minyak tersebut berpotensi tinggi dapat mengkontaminasi sumber air bersih di kota itu. Stanley pun menemukan sebuah pesan suara dari HP istrinya. Ia mendengar kalau ada seorang pria yang melarang untuk mempublikasikan hasil analisanya. Hey Vivian, it's Glenn. Listen, we can't submit those original numbers, size figures I gave you. We have to. Di sisi lain, Abby dan anaknya sedang bersiap untuk pergi bersembunyi di hotel. Namun tiba-tiba saja Lemmy Kay datang. Lemmy kemudian menyandra dan memaksa Abby untuk menghubungi ayahnya. Dengan terpaksa, Abby pun mengirim pesan kepada Stanley dan mengatakan kalau anaknya sedang sakit. Stanley yang mempunyai firasat buruk pun langsung saja menuju ke tempat di mana Abby dan anaknya berada. Di tengah perjalanan, Stanley pun menghubungi Dennis. Tak lama kemudian Stanley pun sampai di rumah anaknya. Stanley pun langsung saja masuk dari pintu belakang dan menghabisi anak buah Lemmy. Kemudian Lemmy Kay pun muncul dan mengancam akan membunuh Abby jika Stanley tidak meletakkan senjatanya. Tak disangka tiba-tiba saja Dennis menembak Lemmy dari luar jendela.
I'm right here, baby. Melihat kesempatan itu pun Stanley langsung saja memaksa Lemmy untuk mengatakan siapa dalang di balik pembunuhan istrinya. You don't believe me. It goes right to the top. The governor. Lalu saat Lemmy akan memberitahunya, tiba-tiba saja Gilmore pun datang dan menembak Lemmy hingga tewas. Lalu Gilmore pun meminta Stanley untuk menyerahkan dirinya. Dan tak lama kemudian Walker pun datang dan langsung menodongkan pistolnya. Tiba-tiba saja Dennis datang dengan membawa 2 buah pistol. Gilmore yang dalam kondisi tidak menguntungkan pun menawarkan kerjasama kepada Stanley. Kemudian Gilmore pun mengantarkan Stanley ke rumah John sementara Walker dikurung di bagasi. Di perjalanan di dalam mobil itu, Gilmore pun memberitahu Stanley alasan kenapa John membunuh Vivian. John melakukan itu karena analisa yang dilakukan oleh Vivian dapat menggagalkan proyek jutaan dolar miliknya. Dan kenapa Lemmy si bos gangster kebal hukum adalah karena Lemmy memiliki sebuah video bukti yang bisa menghancurkan masa depan anaknya si John. Sebagai gantinya, John akan menggunakan jasa Lemmy untuk melakukan pekerjaan kotornya termasuk membunuh Vivian. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah John. Stanley langsung pergi menuju rumah tersebut sementara Gilmore dan Walker terjebak di dalam mobil yang sudah dipasangi sebuah bom yang siap untuk meledak. Walker yang berada di dalam bagasi pun akhirnya berhasil keluar sebelum bom itu meledak. Namun naas Gilmore masih berada di dalam mobil dan bom itu pun meledak. Setelah di dalam, Stanley pun langsung saja membunuh bodyguard John. Namun sepertinya John sudah memperhitungkan kalau Stanley kapan saja bisa mendatanginya. John pun mengancam Stanley dengan senapan dan kemudian pertarungan antar keduanya pun terjadi. Akhirnya John pun tewas di tangan Stanley. Who the hell are you? I am Wrath. Dan pada saat yang bersamaan, puluhan polisi pun datang dengan menodongkan senjata ke arah Stanley. Stanley pun keluar dari rumah tersebut dan menyerahkan dirinya. Namun Stanley malah menodongkan senjata yang ada di tangannya, yang kemudian polisi yang ada di sana pun menghujaninya dengan peluru. Namun ternyata Stanley selamat karena mengenakan rompi anti peluru. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana terlihat Stanley sedang dirawat. Di sana juga terdapat polisi yang sedang berjaga. Terlihat Abby yang ingin menjenguk ayahnya pun dilarang oleh polisi yang berada di sana. Akhirnya Abby pun berhasil masuk secara paksa dan Abby pun langsung saja memeluk Stanley yang sedang terbaring. Kemudian dia pun meninggalkan rumah sakit tersebut. Tak lama kemudian para polisi yang berjaga pun bergantian menjaga Stanley. Ternyata salah satu dari penjaga polisi tersebut adalah seorang detektif yang kini menyamar menjadi seorang polisi penjaga. Ia adalah Walker. Di sini Walker berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Stanley. Namun tanpa Walker sadari, saat Abby masuk, Abby meninggalkan sebuah senjata untuk ayahnya. Karena Abby yakin bahwa ayahnya akan dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi tanpa diadili. Tak perlu menunggu waktu lama, Stanley pun langsung saja menembak Walker dan Walker pun tertembak di kepala dan tewas seketika. Di saat yang bersamaan, Dennis pun datang dan membawa Stanley kabur dengan menyamar menggunakan kursi roda. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Abby yang mendapatkan surat dari Stanley. Yang mana di dalam surat itu Stanley mengatakan bahwa dia kini bersembunyi di Sao Paulo, Brazil. Stanley juga mengatakan kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. My darling Abby, I'm alive and well thanks to you.
Mengetahui hal itu, Abby pun tersenyum bahagia dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film I'm Rod. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah gunakanlah jabatanmu dengan amanah. Rana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus video-video kami selanjutnya tetap di RN Movie.